محمدا بن عبد الله القاسم الزهراء وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والملائكة السماوات والأرض والأولياء الله تعالى والصالحين من المشرق والمغرب والعلماء العاملين والفقهاء والقضاة وسائر الصوفية المحققين والمستجدين والمشايخنا والمتقبلات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا الله بحق وبركته وبكرامته وبمعجزته وبمنزلته وبشفاعته وبحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله اللهم الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tiada henti-hentinya dan tiada putus-putusnya kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memperhatikan dan selalu perhatian kepada setiap hamba-hambanya, khususan hamba-hambanya yang selalu istiqamah untuk berjalan mendekat kepada Allah. Maka semoga beroleh rahmat, barakah dan syafaat bagi setiap diri yang terus istiqamah berjalan menuju Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam terhaturkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahlul bait keluarga beliau dan juga kepada sahabat-sahabat beliau dan juga kepada seluruh umat pengikut beliau sambung menyambung sampai hari kemudian. Alhamdulillah, malam ini kita memulai kembali pertemuan majelis pembelajaran ilmu, pengkajian hakikat dan ma'rifat, yang mana sepekan yang lalu atau malam Sabtu yang lalu kita bersama-sama, bahkan seluruh umat muslim sedunia, merayakan hari raya Idul Fitri. Berarti hari ini pas kebenarannya 7 harinya atau 1 pekannya atau 1 minggunya. Masih dalam suasana Lebaran. Artinya suasana jiwa di masing-masing diri kita masih berada di dalam kelapangan,
masih berada di dalam kedamaian. Semoga kelapangan itu, kedamaian itu yang ada pada setiap jiwa masing-masing diri kita tidak hanya bertahan hanya 1-2 pekan atau 1-2 bulan. Mudah-mudahan sampai setahunan terpelihara dalam ketenangan dan kedamaian. Mengapa demikian? Jika kita ambil ringkasnya, jika kita ambil simpulnya, atau bahasa gampangnya, secara umum siapa yang tahu kematian mendatangi setiap diri? Oleh karena itulah pentingnya ketenangan dan kedamaian yang selalu terpelihara, yang selalu terjaga di setiap harinya, di setiap pekannya, di setiap bulannya, bahkan di setiap tahunnya. Kalau toh ada kegelisahan, kalau toh ada keresahan, kalau toh ada kegundahan di dalam jiwa, maka hendaknya berusahalah agar kegelisahan itu tidak bertahan lama. Itu yang penting. Jangan sampai galau berhari-hari, apalagi berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan. Berusahalah untuk dapat mengatasi kondisi jiwa. Mengapa demikian? Tadi dikatakan secara umumnya tidak ada yang tahu kapan kematian itu datang. Alhamdulillah, misalkan pas kematian itu datang di saat kondisi jiwa tetap terpelihara dalam ketenangan dan kedamaian. Nah itu alhamdulillah. Yang dikhawatirkan ketika kematian itu mendatangi, sementara di masa itu kondisi jiwa di dalam kegalauan. Nah, itu yang berbahaya. Tapi mudah-mudahan saya pun turut mendoakan di dalam berkat seluruh perguruan kita dan di dalam berkat Nur Muhammad SAW, semoga kita semua ketika kematian itu mendatangi setiap diri kita, semoga Allah datangkan kematian itu sedangkan kita kondisi jiwa di dalam ketenangan dan kedamaian. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dalam kalamnya Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bermula dengan ingat Allah, maka hati menjadi tenang atau jiwa menjadi tentram. Ala bidzikrillah, bermula dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang atau jiwa menjadi tentram. Sedangkan
Di ayat yang lain Allah berkalam, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Di dalam ayat itu, di dalam firman itu, di dalam kalam Allah itu, zikir atau zikra dimaknakan sebagai Quran. Di ayat itu, di firman itu atau di kalam Allah itu, zikir atau zikra dimaknakan sebagai Al-Quran. Ala bizikrillah, itu di ayat yang tadi yang sebelumnya, taqoma imul qulub, sama aja. Ala bizikrillah, zikra juga. Sedangkan ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra, dimaknakan sebagai Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula lah yang memeliharanya. Maka berarti jika ditarik kesimpulan, makna sesungguhnya dari zikir yang biasa kita sebut zikir, ya, ayo berzikir, kan seperti itu kan. Yang pengertian umumnya dikatakan ingat. Namun dalam kalam Allah tadi dimaknakan sebagai Al-Quran. Maka jika ditarik kesimpulan, zikir atau adzikra yang pengertian umumnya adalah ingat, sedangkan makna hakikinya yang dikatakan ingat itu ialah Al-Quran. Berarti makna hakikinya zikir itu adalah Al-Quran. Zikir itu atau zikra itu adalah Al-Quran. Lalu dalam pengertian ma'rifat, dalam pengertian ma'rifat, kalau tadi dalam pengertian hakikinya, makna hakikinya zikir itu atau az-zikra itu adalah Al-Quran. Sedangkan pengertian ma'rifatnya tarik benang merahnya, Al-Quran itu adalah Rasulullah SAW, sebagaimana ketika ditanyakan kepada Siti Aisyah Ummul Mukminin, bagaimanakah pribadi Rasulullah itu, lalu beliau menjawab bahwa Rasulullah itu pribadinya adalah Al-Quran. Seluruh arif billah sepakat, arif billah ya, arif billah. Arif billah itu artinya orang-orang yang mengenal Allah. Seluruh arif billah sepakat bahwa
Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ialah Al-Quran yang berjalan. Para arif billah sepakat mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan, bukan Al-Quran kitab. Kalau nambah buku itu Al-Quran kitab, atau kitab Al-Quran nambah buku itu. Sedangkan bila engkau hendak melihat Al-Quran yang berjalan, maka lihatlah Muhammad Rasulullah SAW. Karena itulah pengertian ma'rifatnya tadi, bahwa zikir atau adzikr yang dikatakan Al-Quran tadi menurut makna hakikinya, sedangkan pengertian ma'rifatnya zikir itu yang dikatakan Al-Quran itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam pengertian ma'rifatnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami pula lah yang memeliharanya. Nah, itu pengertian ma'rifatnya. Yang dikatakan dzikra adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bila dimaknai ala bizikrillah tatma'innul qulub, bila dimaknakan ayat ala bizikrillah tatma'innul qulub, maka bermakna bermula dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat hati menjadi tenang, membuat jiwa menjadi tentram. Bagaimana maksudnya bahwa dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka hati menjadi tenang atau jiwa menjadi tentram? Kalau bahasa syariatnya, perbanyaklah sholawat. Nah, ini bahasa syariatnya. Perbanyaklah sholawat, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah sholawat. Maksudnya dengan memperbanyak selawat, semoga hatimu dicahayai dengan cahaya Muhammad. Begitu maksudnya. Dengan memperbanyak selawat. Pengertian syariatnya, tapi ini syariat dalam, bukan syariat kulit. Kalau syariat kulit kan fikih ya Allah. Itu syariat kulit, fikih itu syariat kulit. Syariat yang agak ke dalamnya dengan memperbanyak sholawat, terus memperbanyak sholawat dan memperbanyak sholawat, semoga hati orang-orang yang memperbanyak sholawat itu dapat tercahayai dengan cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bila hati tercahayai dengan cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram. Nah, ini pengertian syariatnya. Sedangkan pengertian hakikat dan ma'rifatnya, siapa yang mengerti lalu merasakan sir Rasulullah
tersirat di balik naik turun napasnya, lalu ia merasakannya dan memperbanyak merasakannya dengan merasakan sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak merasakan sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersirat di balik naik turun napasnya, maka akan membuat hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram. Kayak itu pengertian hakikatnya dan ma'rifat. Karena pelajaran hakikat dan ma'rifat adalah mempelajari tentang sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak itu lah. Yang mana sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu tersertakan di balik naik turun nafas. Maka siapa yang merasakannya, siapa yang menyadarinya dan selalu memperbanyak merasakan dan menyadarinya, maka akan membuat hatinya menjadi tenang, jiwanya menjadi tentram. Zikir, pengertian hakikatnya, pengertian ma'rifatnya. Zikir atau zikra yang dimaknai sebagai Al-Quran ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah zikir itu bila dikupas maknanya, zikir itu ialah zikra. Zikir itu ialah zikra, yaitu huruf zal, kaf, ra, dan ya. Ada 4 huruf zikra. Zal itu macam huruf dal, ada titiknya. Zal, kaf, ra, iya. Ada 4 huruf yang mengisyaratkan kepada sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zal adalah, ini mesti kita pakai papan tulis tadi, tapi berhubung mekaniknya apa namanya, menjepitnya lagi trouble, ya, kada tapi lawas anunya, bunyinya. Jadi sambil apa, dicerna saja pelan-pelan. Zal pada zikra mengisyaratkan tentang zauqillah. Zauq, pernah dengar bahasa zauq? Ya kan? Zal mengisyaratkan tentang zauq. Zal itu ialah zauqillah, yang artinya rasa Allah. Zauqillah, zauqillah itu ya rasa Allah atau rasanya Allah. Zauq itu.
Lah, jadi zal itu mengisyaratkan tentang zauqillah, yang artinya rasa Allah atau rasanya Allah. Dalam pandangan ma'rifat, hakikat dan ma'rifat, yang dimaksud rasa itu ialah rahasia. Anunya nih, persamaannya. Rasa itu ya rahasia. Rahasia itu ya sir. Zauqillah artinya rasa Allah, berarti rahasia Allah, berarti sir Allah. Itu zauqillah. Siapa rasa Allah? Itu maksudnya. Siapa rasa Allah atau rahasia Allah atau sir Allah? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sudah zalnya dari dzikra, yakni zauqillah. Karena itu dikatakan man lam yaduk lam ya'rif. Siapa yang belum mendapatkan rasa, itu maksudnya. Atau bahasa ringkasnya, siapa yang belum merasakan. Nah, itu bahasa ringkasnya. Tapi kalau pengertian detailnya, siapa yang belum menemukan rasa, lam ya'rif, maka belumlah dia mengenal. Siapa yang belum menemukan rasa, artinya siapa yang belum menemukan si rahasia, siapa yang belum menemukan si sir itu, lam ya'rif, maka belumlah ia mengenal. Rasa itu ya rahasia, rahasia itu ya sir. Sir yang dimaksud itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sir Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersirat. Lah, maknanya lah, pahami baik-baik. Sir Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersirat pada setiap diri di balik naik turun nafas. Dan sir Muhammad itu ternyatakan. Jadi ada nafas sirat, ada ternyatakan. Sir Muhammad tersirat pada setiap diri di balik naik turun nafas. Dan sir Muhammad itu ternyatakan pada sir para pewaris Nabi. Hakikatnya ia sama juga tersirat, ya kan? Hanya saja pada diri para pewaris Nabi ia tersirat dan ternyatakan kayak itu. Karena ada amanah. Pahamlah? Karena ada amanah. Selain itu, karena tidak ada amanah, tapi ada juga tersirat. Jadi tetap tersirat, tapi tidak dituruni amanah. Kayak itu ya. Bedanya hanya di situ. Bedanya hanya di situ. Seluruh manusia tersirat, tapi tidak ada amanah. Adapun khalifah
sebagai penerus yang menyampaikan sir Rasulullah maupun ilmu Rasulullah. Mereka itu orang-orang amanah. Artinya orang-orang yang dituruni amanah. Seperti misalkan kalau di zaman dahulu, zaman Rasulullah secara lahiriah wafat, penerus yang diberi amanah ya Khalifah Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Karamallahu wajhah. Lalu kemudian turun lagi ke bawah. Yakni kepada para ulama billah dan seterusnya. Jadi ada yang tersirat, ada yang tersiratkan, ada yang ternyatakan, dan ada pula yang ternasabkan. Sir Rasulullah itu. Jadi sir Rasulullah itu ada yang tersiratkan, yakni kepada seluruh manusia. Ada yang ia tersiratkan sekaligus ternyatakan karena ada amanah. Ya para pewaris Nabi. Ada pula yang tersiratkan sekaligus ternasabkan. Itu yang sedara segaris. Ujar kita juriat ahlul bait Nabi. Tersiratkan sekaligus ternasabkan. Ketiga-tiganya itu tetap tidak terlepas daripada sir Rasulullah tersirat pada setiap diri mereka. Itulah maksud daripada man lam yaduk lam ya'rif. Siapa yang belum menemukan rasa itu, siapa yang belum menemukan rahasia itu, siapa yang belum menemukan sisir itu, yang tersirat di balik naik turun nafas mereka. Minimal dah. Terlebih baik lagi setelah menemukan yang tersirat pada diri mereka, mereka juga menemukan yang ternyatakan. Lebih terbaik lagi sudah menemukan yang tersirat pada dirinya, dia juga menemukan mana yang ternyatakan dan mana juga yang ternasabkan. Ini kalau mau dikupas hakikat marifatnya itu kayak itu. Dan kalau dikupas demikian, maka tidak ada lagi pengelompokan. Tidak akan ada lagi pengelompokan. Artinya penggolongan tidak ada. Begitu dia menghormati para sayyid, para syarif, katakanlah, kenapa dia menghormati? Secara lahiriah ada nasab, secara hakikat sir pada naik turun nafas di dirinya, ada juga pada naik turun nafas di dirinya sendiri. Ya. Jadi kadang taklid buta ngarannya. Ini banyak orang taklid buta. Dalam bahasa ilmu disebut ta'assub. Ta'assub itu taklid buta. Menghormati seseorang tapi cuma sosoknya aja. Akhirnya berlebihan dia di dalam menghormati
sampai arah kepada mengkultuskan. Ini namanya taklid buta, ta'assub. Di dalam hakikat itu tidak dibenarkan. Tapi ketika diketahui sisir itu yang tersirat di balik naik turun nafas, iya, dan juga tersirat di balik naik turun nafas dirinya, syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah. Nah itu ngarannya ada taklid buta. Pahamlah. Mereka nang kada taklid buta itu nang selamat. Itu mereka nang kada taklid buta, mereka yang selamat. Mereka yang taklid buta apalagi sampai mengkultuskan, hukumnya adalah syirik. Apalagi dah? Ini kebenaran itu harus dibuka, ya kalau lah. Maka Tuhan, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan aku. Ya Allah, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, bahkan dengan dirimu sendiri. Kayak itu lah. Makanya kada gampang mengurai itu kalau kita kada tahu hakikatnya dan ma'rifatnya. Ada yang tersirat, ada yang tersirat dan ternyatakan, ada pula yang tersirat dan ternasabkan. Kayak itu. Ini sambil unjur batisnya kasomutan, banyak kasomutnya kalau. Jadi pertama tadi huruf zal yang menunjukkan tentang zauqillah. Zauqillah itu ya rasa Allah. Rasa Allah itu ya rahasia Allah. Rahasia Allah itu ialah sir Allah. Sir Allah ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersirat pada setiap diri di balik naik turun maka. Berarti kesimpulannya zauqillah itu ya Muhammad. Itu lah kesimpulannya lah. Kita ambil kesimpulannya tadi uraian. Lalu huruf yang kedua, huruf kaf. Kaf itu mengisyaratkan tentang karamillah. Apa itu karamillah? Yakni kemuliaan Allah. Sedangkan kemuliaan Allah itu ada pada wajah Allah. Kemuliaan Allah ada pada wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ikram itu ya karam. Karam tadi ya karamillah, kemuliaan Allah. Yang dimaksud kemuliaan di situ, yang dimaksud kemuliaan Allah itu ialah wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah. Wajah Allah itu siapa? Ya tiada lain kalau disimpulkan lagi ya Muhammad SAW. Ya, kalau disimpulkan, kalau dirinci-rinci ya sampainya Nur Muhammad ya betul.
Tapi Nur Muhammad ya Muhammad juga, tiada lain. Ya kan? Zaukillah ya Muhammad, karamillah ya Muhammad. Ada satu doa yang disebut dengan apa dah? Doa apa namanya? Yang diterima Rasulullah oleh Jibril ketika Mi'raj. Kalimat tammah. Apa? Hafalkan depannya? Depannya aja. Hah? Apa? Depannya a'udzu biwajhillah. Nah, depannya ya. A'udzu billah biwajhillahil karim. Apa artinya? Aku berlindung kepada wajah Allah yang mulia. Ya, a'udzu biwajhillahil karim. Aku berlindung dengan wajah Allah yang mulia. Siapa? Wajah Allah ialah Muhammad. Kalau disimpulkan lagi, kalau dirinci ya Nur Muhammad. Lalu huruf yang ketiga yakni Ra. Huruf Ra itu mengisyaratkan tentang ruhillah atau ruhullah, ruh Allah atau ruhnya Allah. Ruh Allah itu ya kehidupan Allah atau hidupnya Allah. Dalam bahasa Arab disebut hayat. Ruhullah itu ya hayat, bukan hayun, tetapi tiada lain daripada hayun. Si hayat itu bukan hayun, tetapi tiada lain dari hayun. Hayun itu ya zat Allah Ta'ala, itu kesannya. Kalau hayat ya wajahnya yang disebut ruhullah. Siapa ruhullah itu? Ya Muhammad. Ruhullah itulah yang disebut oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Ruhullah itu yang beliau sebut dengan sebutan Sang Penghibur atau Ruhul Qudus. Ini kalau Nabiullah Isa alaihissalam menyebut Ruhullah itu ya Sang Penghibur atau Ruhul Qudus atau Parakletos bahasa Yunaninya. Bahasa Arabnya ya Ruhul Qudus. Ruhul Qudus itulah yang selalu menemani Nabiullah Isa alaihissalam di setiap waktunya, di setiap harinya. Bahkan beliau Nabiullah Isa alaihissalam pernah mengatakan kepada murid-muridnya, jika seandainya tidak ada Ruhul Qudus atau Ruh Penghibur yang selalu menghibur diriku, maka niscaya aku akan memohon kepada Bapakku, yang maksud Bapak ya Tuhan. Niscaya aku akan memohon kepada Bapakku agar aku diambil saja. Karena perjuangan Nabiullah Isa saat itu memang sangat keras. Diancam, dibunuh, diteror.
belum lagi selalu dihalang-halangi di dalam dakwahnya. Yang terhebat, dibunuh tadi, dicari untuk dibunuh. Hampir setiap hari Nabiullah Isa alaihissalam itu diteror. Sampai-sampai beliau berkata kepada murid-muridnya, seandainya tidak ada roh yang menghibur diriku, yang selalu menghibur diriku, maka niscaya aku akan memohon kepada Bapakku agar aku cepat diambil. Tapi karena roh sang penghibur itu selalu menghibur diriku, maka aku tetap tegar menjalani hidup ini. Nah, itu pula lah yang dikatakan kepada murid-muridnya ketika beliau sudah waktunya untuk naik. Kata beliau kepada murid-muridnya, kalau aku tidak kembali kepada Bapakku, bagaimana roh sang penghibur itu akan diturunkan? Ya, maksudnya Muhammad tadi. Jika aku ini ada naik, bagaimana roh penghibur itu akan diturunkan? Setelah naiknya aku, maka akan diturunkanlah roh penghibur itu ke dunia ini, ke muka bumi ini, untuk meneruskan ajaran Allah. Dan ialah nanti yang akan menemani kalian semua. Siapa yang dimaksud? Ya Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus? Ya Ruhullah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyebabkan Nabiullah Isa alaihissalam duduk pada makom Ruhullah. Duduk makomnya Nabiullah Isa ini. Nabiullah Isa ini makomnya adalah makom Ruhullah. Mengapa demikian? Karena ada Ruhullah yang selalu menyertai diri beliau, baik sejak masih di alam rahim atau alam kandungan ibundanya Siti Maryam, maupun ketika beliau sudah keluar dari alam kandungan. Ruh sang penghibur selalu menemani beliau. Itulah Ruhullah. Kesimpulannya, Ruhullah itu ya Muhammad juga. Zaukillah, kalau disimpulkan, kesimpulannya ya Muhammad, rasa Allah itu. Karamillah, atau wajah Tuhan atau wajah Allah, ya Muhammad juga. Ruhullah, kesimpulannya ya Muhammad juga. Kemudian ya zal kaf ra, iya. Apa itu ya? Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siapa si Yasin itu? Ala Yasin Habibillah. Yasin itu ya si Habibillah. Yasin itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelaslah zikra itu ialah Muhammad adalah yang dimaknakan dalam makna hakikat sebagai Al-Quran. Sedangkan Nabiullah Khidir alaihissalam ketika menyampaikan kepada turun kepada Kai Guru, Tuan Guru Ki Haji Anang Ilmi dalam pagar Zainal Anang Ilmi, Kai Guru, ketika beliau Nabiullah Khidir turun datang
kepada kai guru Kiai Haji di Nalanang Ilmi, lalu mengajarkan, menyampaikan nama rahasia atau nama sebagai perjalanan Nur Muhammad kepada kai guru melalui proses 4 keadaan, masing-masing bernama. Sewaktu Jibril membawa nur itu, ini kisah paham, kisah. Jadi kisahnya kayak itu. Tapi kalau dianukan ke dalam rasa, kan ada kisah itu. Tapi harus dikisahkan untuk memudahkan paham. Ketika nur itu dibawa oleh Jibril, ya Nur Muhammad maksudnya, Nur Muhammad. Ketika nur itu dibawa oleh Jibril, maka ia bernama Asful. Lalu ketika nur itu disirahkan, dimisrakan kepada Sayyidina Abdullah, bapaknya Rasulullah, ya kan? Bapaknya Rasulullah Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Ketika nur itu dimisrakan kepada Sayyidina Abdullah atau bapaknya Nabi Muhammad, maka nur itu kemudian berganti nama menjadi Mahmud. Lalu si nur itu ketika sudah berpindah kepada ibunda Siti Aminah, ibunya Nabi Muhammad, maka nur itu berganti nama lagi menjadi Ahmad. Lalu ketika nur itu menyata, ujian kita terlahir, ya kan? Maka berganti nama lagi menjadi Muhammad. Berarti Muhammad itu ya Ahmad, Ahmad itu ya Mahmud, Mahmud itu ya Asful, yang tiada lain Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu nanti ajarkan Nabiullah Khidir kepada kai guru kita. Proses perjalanan Nur Muhammad. Tapi kita tahunya Nur Muhammad aja gini. Sudah alhamdulillah. Kada tahu ngaran 4 itu kan apa dua. Ini kan riwayat aja. Ya kah? Ya kah? Riwayat aja. Riwayat aja. Yang penting tahu duduknya, andakannya. Enggak. Itu ceritanya tadi. Nah, Asful tadi itu duduknya di Zaukillah. Asful duduknya di Zaukillah, yaitu rasa Allah. Mahmud duduknya di Karamillah atau wajah Allah. Ahmad duduknya di Ruhullah. Ya kan? Makanya Nabiullah Isa mengatakan nanti akan datang seorang nabi sesudahku bernama Ahmad. Kalau Nabiullah Isa tidak mengatakan Muhammad kadalah, tapi Ahmad, karena beliau mengenal namanya Ahmad. Ahmad itu ya Ruhullah. Nah, duduknya ya di Ruhullah tadi. Lalu kemudian Asful sudah, Mahmud sudah, Ahmad sudah, lalu Muhammad itu duduknya ya di Yasin. Nah, kesimpulan dari keseluruhannya itulah Dzikra. Itulah Dzikra, itulah Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau meyakini dalam pandangan hakikat dan ma'rifat, cukup yakini bahwa Al-Dzikra itu hakikatnya yang Muhammad SAW itu adanya. Kayak itu aja.
Iyalah. Dalam keyakinan yang dikatakan adzikra itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sirnya ada tersertakan di balik naik turun nafas. Maka siapa yang merasakan sir Nur Muhammad itu, siapa yang merasakan sir Rasulullah itu di balik naik turun nafasnya, berarti dia itu ingat Allah, kayak itu maksudnya. Ya kan? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Siapa yang merasakan dan menyadari sisir Rasulullah yang ada di balik naik turun nafasnya, berarti dia itu ingat Allah. Begitu sudah. Supaya kada terplehoy. Maksudnya terplehoy itu mencari-cari wajah Allah itu nang kayak apa? Menggambar-gambarkan wajah Allah yang itu sasar. Maka Allah itu laisa kamislihi syai'un. Maka di mana poinnya? Di mana simpulnya? Ya merasakan. Apa yang dirasakan? Sir Rasulullah. Siapa yang merasakan sir Rasulullah, menyadari sir Rasulullah di balik naik turun nafasnya, maka dia termasuk orang yang ingat Allah. Itu maksudnya. Di balik naik turun nafas. Sedangkan naik turun nafas itulah sir batin kalian. Nah, kayak itu sudah. Ini kalau mau disimpulkan, naik turun nafas pada setiap diri kita ini. Itulah sir batin diri kita. Atau dalam bahasa ilmu disebut diri sebenar-benarnya diri. Sir batin di setiap diri kita iya naik turun nafas itu. Dan sir Rasulullah tersirat di balik sir batin kalian semua. Oke, itu kalau kesimpulannya, iya kan? Yang di dalam pembelajaran kita, dalam gambaran atau simbol sir batin di setiap diri kita yang dikatakan naik turun nafas tadi ialah titik. Itu sir batin. Si titik itu ya sir batin setiap diri kita. Iya naik turun nafas itu. Nah, sir Rasulullah tersirat di balik sir batin ini. Kayak lagi sudah bahasanya supaya paham nih. Sir Rasulullah itu tersirat di balik sir batinmu atau sir batin kalian, atau di balik naik turun nafas. Ketika kita merasakan, kita semuanya merasakan naik turun nafas di setiap diri kita, maka yakini di balik naik turun nafas di diri kita, di situ ada sir Rasulullah yang tersiratkan. Berarti jauh ke para dekat.
melihat kenyataannya, maka carilah para pewaris Nabi. Kalau ingin melihat kenyataannya, lihatlah dan carilah para pewaris Nabi. Kalau ingin melihat yang ternasabkan, maka carilah dan temuilah yang segaris darah dengan Nabi. Itu ya. Gampang loh. Ya. Tapi pada semuanya itu, pada setiap diri, pada diri pewaris Nabi, pada diri yang segaris darah dengan Nabi, pada semuanya tetap tersirat sir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikatnya Allah itu kada pilih kasih. Kadanya nang didekati oleh si Rasulullah itu hanya nang segaris darah aja kada. Kadanya nang didekati si Rasulullah itu ialah para pewaris Nabi aja kada. Seluruh manusia khususnya umat Rasulullah pada diri semuanya itu tersiratkan sir Rasulullah, menunjukkan Allah itu maha kasih kepada sekalian umat Rasulullah. Paham gak? Yang dianjurkan ini adalah bahasa lahiriahnya yang dianjurkan berselawat kepada Nabi Muhammad itu apakah yang segaris darah dengan Nabi? Adalah. Apakah hanya diususkan kepada para pewaris Nabi? Adalah. Tapi seluruhnya lah. Kenapa? Karena pada setiap diri mereka tersirat sir Rasulullah. Hanya saja itu tadi, jika kita atau kalian telah mengetahui dan meyakini pada diri kalian di balik naik turun nafas itu tersiratkan si Rasulullah, lalu bila hendak melihat kenyataannya juga, maka carilah dan temuilah di mana ada para pewaris Nabi. Di situ ada kenyataan Rasulullah. Dan jika juga ingin mengetahui dan bertemu dengan yang segaris darah dengan Rasulullah, maka cari dan temui orang-orang yang bernasabkan garis darah dengan Rasulullah yang disebut ahlul bait. Kayak itu maksudnya. Maka jika demikian, zikra itu atau sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ada dan terpelihara, selalu ada dan terpelihara, selalu ada dan terpelihara pada setiap diri di balik naik turun nafas. Walaupun kalian sedang tertidur lelap sekalipun, walaupun kalian sedang tertidur lelap sekalipun, sir Rasulullah selalu menemani dirimu. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lahikah yang engkau dustakan? Maka siapa yang berpaling kepada kebenaran,
yang telah ia ketahui, maka mereka lah yang disebut orang yang kufur. Fadhkuruni azkurkum. Apa lanjutannya? Fadhkuruni azkurkum. Washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum. Uzkur. Nah, ada kata-kata zikra di situ. Kalau terjemahannya, ingatlah kepadaku, kata Tuhan, aku pun akan ingat kepadamu. Itu bahasa terjemahannya. Bahasa hakikat ma'rifatnya, pengertiannya adalah rasakan dan sadari sirku ada padamu, maka aku pun akan menyertaimu. Gitu. Rasakan dan sadari sirku ada padamu, maka aku pun akan menyertaimu, kata Tuhan. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian setelah mengetahui kebenaran itu. Pahamlah? Bersyukurlah kalian. Arti bersyukur itu apa? Senanglah kalian, gembiralah kalian. Ada si Rasulullah beserta. Pahamlah? Masa kada senang? Ya Allah. Jika engkau tahu dan yakin si Rasulullah sertamu di balik naik turun napasmu, maka gembiralah. Wala takfurun, jangan engkau mengingkarinya. Siapa orang yang mengingkari? Orang yang kada gembira. Itu namanya mengingkari. Hari-hari sedih terus, hari-hari menangis terus, hari-hari gelisah terus. Itu takfurun sebenarnya. Dia mengingkari kebenaran yang ada pada dirinya. Jika kebenaran itu sudah ada pada dirinya, kenapa engkau bersedih? Paham? Maulah ditukar. Artinya begini, artinya lah si Rasulullah tadi itu kada menyertai kita, dunia diberikan ke kita, maulah. Mau kada? Si Rasulullah kada menyertai kita, tapi dunia seisinya diberikan kepada kita, mau kada? Maka jika si Rasulullah itu sudah ada pada diri kalian dan menyertai kalian, dan itu adalah kebenaran, gembirakan dirimu. Jangan bersedih, sebab jika engkau bersedih, beliau itu melihat engkau bersedih, kira-kira bersedih kada? Ini bahasa lahiriah lah, bahasa lahiriah. Bahasa lahiriahnya kuitan kita, kuitan melihat kita bersedih. Bersedih juga kada kuitan kan? Bersedih kalau lah. Ini bahasa kita aja, bahasa lahiriah. Beliau itu sangat senang melihat umatnya gembira. Beliau itu sangat senang melihat umatnya bahagia. Maka jika kalian cinta kepadanya, maka buatlah ia gembira. Bagaimana membuat ia gembira? Gembirakan dirimu, gembira dia. Paham nggak? Gembirakan dia. Bagaimana gembirakan dia? Gembirakan dirimu, maka gembira dia. Kalau dia gembira, maka ridhonya menyertaimu. Itu maksudnya. Kalau ridhonya sudah menyertaimu, berarti ridha Allah menyertaimu. Kalau ridha Allah sudah menyertaimu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mereka lah orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang diridhoi Allah. Siapa yang bertakwa, maka akan dibukakan jalan keluar kepadanya apabila ia mendapati suatu kesulitan. Nah itu kalau mau dikupas baru sekian persen aja Bang. Kalau mau dikupas habis-habisan 3 malam kada untung. Nah ini kada kesemutan lagi, hilang batis.
Kalau bahasa gampangnya, ini bahasa gampangnya aja, bahasa kita manusia lah. Bahasa kita manusia aja, gembirakan Rasulullah. Bagaimana menggembirakan Rasulullah? Gembirakan dirimu, bahwa dirimu disertai sir beliau. Jangan bersedih, apalagi cuma hal sepele, ya kan ya tolong. Jika si fulan gembira, jika si fulan satu lagi gembira, jika si fulan yang lain lagi gembira, jika si fulan yang lain lagi gembira, lalu mereka bertemu semua itu dalam kegembiraan, maka Rasulullah senang kepada mereka semua. Jika Rasulullah senang kepada mereka semua, Allah pun senang kepada mereka. Jika Allah senang kepada mereka semua, itu yang dikatakan para malaikat memayungi mereka-mereka itu dan mendoakan mereka-mereka itu. Begitu maksudnya. Maka turunlah berkat, rahmat dan syafaat kepada mereka-mereka yang tidak membuat dirinya bersedih. Anaknya adalah kalau dia kada ditinggal lawan kuitannya, gembira kada? Gembira, bahagia kalau kenapa? Kuitannya bersamanya. Kuitan bukan kuitan gigi lah ya, orang tua. Tapi jika orang tua itu meninggalkan dirinya, sedih kita. Nah artinya si Rasulullah itu selalu bersamamu. Kenapa engkau bersedih? Kecuali iya kadang wajar sedih. Itulah. Maka siapa yang merasakan dan menyadarinya, maka mereka itulah orang yang bersamanya. Dan mereka yang bersamanya itu maka berada di dalam berkat, rahmat dan syafaatnya. Semoga Allah memberkati kita semua, dan semoga Allah merahmati setiap diri kita, dan semoga Allah selalu memperkuat dan mempererat dan mengistiqomahkan setiap diri kita untuk selalu merasakan dan menyadari sir Allah atau sir Rasulullah yang tersirat pada setiap naik turun nafas kita. Maka semoga berkah Allah, berkah Rasulullah dikekalkan pada setiap diri kita sampai akhir hayat kita, sehingga dimasukkan kita ke dalam golongan yang mendapati husnul khotimah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Cukup sekian yang tersampaikan di malam hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa daratina wa barakatina wa maulana